Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, saya Nanda Nadia. Pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 19.34 sedang mewawancarai Ibu Hajah Fauziah, benar Ibu? Yeah. Ini selaku pemilik pasar tradisional Blok T, yang mana pelaksanaan wawancara ini berlokasi di kediaman Ibu Hajah Fauziah. Yeah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam. Sebelumnya gimana nih, Nek, kabarnya? Baik. Biasanya dipanggil Nenek, Nek, ya, gitu ya. Kalau kabar keluarga gimana nih, Nek? Sehat-sehat semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, Nek, ya. Jadi, Nek, dari awal kan kita udah ada janji ya, tujuan itu sudah Nadia kasih tahu tujuan wawancara Nadia gitu kan. Kalau ada kesini buat wawancara, yang mana tujuannya untuk menggali sumber sejarah lisan demi memperkaya sejarah Pontianak gitu. Yeah. Jadi sebagaimana kita tahu nih, pasar tradisional Blok T ini kan udah berdiri lama nih ya. Yeah. Dari tahun 86. Ya, tahun 1986. Yang pastinya telah banyak memberikan kontribusi gitu bagi kebutuhan masyarakat sini gitu kan. Terus juga berkontribusi dalam kegiatan perekonomian sekitar. Jadi nih sejarah tuh ternyata tuh enggak cuman buat kayak peristiwa misal kemerdekaan, perang, tapi ternyata tentang pasar ini pun juga bisa kita ambil sejarahnya gitu. Yeah. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, izinkanlah Nadia untuk memulai wawancara ya, Bu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bisakah Nenek ceritakan sejarah dari berdirinya pasar ini? Waktu nenek itu mau buka, berkompromi dulu dengan bapak. Ada modal nak buka usaha? Kata bapak, ada sikit-sikit lah, kita sikit-sikit usaha. Nah, itulah seterusnya lah kita usaha buka toko gitu bang, nggak ada kerja lain. Bapak kan nggak ada kerja. Yalah, lanjutlah buka usaha toko kecil-kecilan dulu. Inilah penghasilan lama berhasil, ada sedikit demi sedikit, ada rezeki. Itulah. Terus anak-anak nih kan nggak ada yang kuliah, terus mau usaha dagang semua. Jadi kata bapak, kalau memang kamu mau usaha dagang, nanti bapak kasih kamu usaha. Kalau tanya anak-anaknya yang tertua tuh, Wil, kamu mau jualan, Wil? Mau pak, jual apa jadikan. Jadi gini aja kata bapaknya, kamu Wil jadikan. Kalau yang mau Ian, mau jual apa, sayur. Oke lah kata bapaknya. Kalau Juni belum, masih sekolah SMP. Jadi sementara yang dagangan yang di sini ini bapak dulu megangnya. Terus tidak lama bapak sakit, Jun pun dah SMA, udah tamat SMA, mau kuliah, ada 3 tahun lah kuliah, masuk itu jurusan apa tuh, akuntansi. Jadi 3 tahun. Terus Jun selesai 3 tahun, dia tidak mau lanjutkan lagi kuliah. Terus anak bapak bilang, kamu udah mau kuliah dah, lanjutlah usaha bapak ini sakit. Jadi kasihnya anaknya ini nama Julham. Ini ya merintisnya semua nih, bikin jual kue, bahan sembako. Itulah pertama itu. Jadi dimulainya itu di tahun 1986 ya mulainya. Berarti waktu itu anak pertama Nenek tuh umurnya berapa lah kira-kira di tahun 1986 itu? Sekarang kan udah 46. Ini jangan jangka 30 tahun berapa tuh ya? Umur itu. Berarti waktu pas pindah ke sini Om Wil tuh udah lumayan besar berarti bisa ya? Ada sekolah, ada kuliah, ada SMA, ada semia. Berarti memang pas dari SMA pindah sini langsung ikutan jualan tuh, Nek? Sekolah dulu. Sekolah dulu. Udah tamat dari sekolahnya, nggak mau kemana-mana ke Jakarta, kemana di sini nggak ada dapat kerjaan. Terus bapak panggilan usaha sini. Jadi benar-benar langsung turun dagang. Nek, apa sih sebenarnya alasan Dato tuh dulu milih lokasi di sini gitu terus buat didirikan pasar?
gimana ya, terus dia bilang bapak tuh kan tak ada usaha. Terus bagaimana ya kita buka usaha buka warung kecil-kecilan lah dulu kata bapak. Tapi waktu itu pun ibu pun nenek pun rasanya kayak mana ya, orang tuh biasa kan kadang berutang tak bayar. Terus tapi nenek terus lanjut terus. Udahlah ndak apalah, yang penting kita ada kerja gitu kan, bencana ada usaha, yang penting kita dapat usaha. Terus lama-lama lagi bapak gimana ya cari modal lagi bapak, nambah. Itulah inilah seterusnya berdagang nih, buka usaha warung. Tapi memang dari awal tuh nggak pernah berpikir kayak ada nggak sih kayak pikiran Dato tuh dulu kayak lokasi ini memang bagus buat berdagang gitu? Ada. Memang bapak tuh memang dari dulu tuh memang suka berdagang. Memang lokasi dia tahu sini bagus. Soalnya pikir pun sini tak ada warung. Udahlah kita buka usaha lagi di sini. Berarti memang tahun dulu waktu di 1986 itu memang warung tuh belum ada nih ya? Belum ada. Pasar gitu? Tak ada pasar. Memang sini sekitar sini tak ada pasar. Cuma sendiri aja nenek sini. Sendiri. Begini orang belum ada. Masih hutan kan? Bukan enggak hutan, masih sepi. Enggak ada orang. Itu pun itulah orang banyak bilang kalau mau nengok usaha berhasil, inilah nama Bu Aji. Inilah yang berhasil katanya. Dapat usaha, dapat rezeki, naik haji. Itu usaha dagang semua tuh. Bukan ada lain. Tak ada. Itu nenek pergi haji tahun berapa tuh nek? Tahun 2013. Oh 2013. 2013. Sama Dato berarti? Enggak, bapak dulu. Oh bapak dulu. Bapak tuh tahun 2008. Oh. Bapak terus bapak bilang kan waktu itu uangnya enggak cukup. Terus bapak bilang nanti kamu menyusul ke nanti lah nanti kamu menyusul tahun berapa nanti ada rezeki lah, biar bapak naik dulu, oke lah. Itulah terus tak lama ada rezeki sikit-sikit nenek kumpulkan, usaha toko lah nih, dagang lah nih, satu-satu dagang, tak ada nenek berkata itu ngambil duit apapun tak ada. Jadi nenek tuh kumpulkan tabungan sikit-sikit, dapat tabung, dapat sikit tabung di bank, dapat sedikit tabung di bank, cukup dapat 5 juta, terus dah setor. Jadi sisaan tu kan habis 40 juta nenek tu. Sisaan tu sikit-sikit, demi sikit setor sikit-sikit. Itulah Benar-benar dari usaha dagang. Lanjutnya ya di pertanyaan berikutnya. Dari informasi yang Nadia ketahui nih, ini kan pasar ini nih dikatakan sebagai pasar keluarga gitu. Itu tuh maksudnya apa nih? Namanya itu pasar keluarga, pasar pribadi. Bukan memang pribadi, bukan ada orang lain. Nggak ada orang lain yang ngurusnya nek ya. Nah karena ini kan pasar keluarga nek, berarti kan sejak dulu nih yang jadi kayak istilahnya bagian keluarga ya nih yang boleh berdagang di sini gitu. Terus atau ada ndak tiba-tiba nek pedagang lain tuh yang boleh ikut dagang sini kayak orang lain lah? Ada cuma dia mau ikut dagang sini terus bapak bilang ini ndak bisa, ini usaha sendiri pribadi. Kalau usaha kata orang berdagang untuk itu orang itu anggota lain, itu bisa, ini kan pribadi nggak bisa, bapak nggak terima bapak. Jadi memang khusus sendiri keluarga. Terus keluarga memang diambil bapak. Tapi itu kayak buat sayur. Tapi kalau untuk sekarang nih kayak ada yang ibu jual tahu tuh. Itu kan baru udah meninggal dah bapak tuh. Udah meninggal dah bapak tuh udah. Ini baru. Berarti kalau memang dari awal tuh memang keluarga lah. Keluarga, nggak ada orang lain keluarga. Kalau kue tuh nek kan itu gimana dari awalnya memang ada menerima titipan atau jual sendiri? Enggak, titipan. Memang dari awal titipan. Enggak pernah nenek bikin sendiri. Langsung terima titipan gitu. Itu dari awal tuh memang udah ada kue tradisional nek? Ada. Memang dari 19 ada. Tuh. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Orang numpang tuh sikit-sikit. Airnya banyak, sikit-sikit orang banyak. Nitip tuh, udah tahu orang tuh
gini jual kue, bisa jual kue ya. Terus ada masuk kue orang sampai sekarang Pak. Nek kalau dari jual kue itu banyak pula untung nek, alhamdulillah. Alhamdulillah itu bawa rezeki lah ke rezeki itu alhamdulillah lah. Berarti itu sistemnya bagi untung nek atau ngambil? Bagian lah sepertinya kan ke kue kan harga 800. Jadi Jung itu hitung 10% ada 5% kan hitung 6.400. Dan di separuh le Jung. Sikija. Orang kan dia 800. Jung kehitung habis tuh 6.400. Cuma itu ya kalau 1.000 tuh ambil 200. Jadi harganya 1.000 gitu kan. Orang tuh jual ke kita 800. Itu. Iya. Kalau jam buka tutup pasar nih jam berapa? Kalau buka tuh jam habis azan subuh. Habis azan subuh. Kalau tutupnya? Tutupnya jam 1. Oh, itu dari dulu kayak gini jamnya sama atau berubah? Dulu tuh lebih awal, soalnya kan belum ramai orang jual kue. Nenek kan sekarang sambil berkemas, sambil nunggu orang ngambil kuenya. Jadi kan orang sampai jam 12, sampai jam 1 selesai lah orang ngambil kuenya tuh. Dulu jadi tutupnya lebih awal? Dulu lebih awal karena kue belum banyak. Tapi kalau sekarang itu jam 12, jam 1 selesai. Tapi kalau jadwal buka tetap habis subuh nih? Habis subuh. Selalu sholat, ya? Selalu. Habis subuh, habis azan subuh. Habis azan subuh. Selesai azan subuh. Itu dari zaman dulu tuh habis azan subuh tuh mulai dah tuh nek orang-orang ngantarkan kue, ikan. Enggak, agak siang. Agak siang. Sedikit orang itu. Kalau ikan tuh kan Tok Udin kan langsung ke pasar. Oh, belanja sendiri. Ngambil di pasar Pelamboyan. Sampai sekarang lah namanya. Iya. Beli sendiri. Di pasar Pelamboyan. Enggak melalui orang, enggak. Orang ya. Nek dari awal pedagang nih apa aja sih nek selain kue sayur tuh? Enggak ada lain. Ikan aja itu. Ikan enggak itu. Ikan, sembako, sayur, kue. Itu ya. Terus ada enggak nek peningkatan atau pengurangan dari jenis-jenis barang nih? Atau selalu meningkat nih? Barang-barang jenisnya? Kayaknya meningkat ya. Meningkat. Asal nih. Dulu nih kan apalah usaha nenek sama dato ini dulu untuk ngepromosikan pasarnya gitu, jadi bisa orang tahu ada pasar di sini. Enggak ada nenek langsung buka usaha aja. Orang kan lihat sendiri. Lama-lama tahu nih ya. Tapi waktu itu sempat gak nenek tuh kayak gimana ya, kayaknya orang ini nggak bisa lanjut mungkin, tapi nenek sabar. Udahlah lanjutkan aja usaha. Dagang kita habis, kita kan mau kerja apa? Nggak ada kerjaan, bapak nggak ada kerja. Bener-bener sempat terpikir gak nih kira-kira pasarnya bakal ramai dah gitu ya. Tapi lanjut ya kata bapak, nggak usah kita berhenti, lanjut ya. Nek biasa nih kan yang kita tahu lah nih kan, nama gak pasar tradisional lu biasanya kan kumuh, becek, ada preman atau keamanan kurang lah gitu kan. Nah tapi dari dulu sampai sekarang nih usaha apa lah yang udah Dato lakukan atau yang lakukan tuh biar pasar ini tetap bersih, tetap aman gitu, jadi orang pun nyaman gitu buat belanja. Apalagi kan dulu sini sepi nih gitu. Sepi. Gimana ya dapat tuh kayaknya nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada aman lah. Nggak pernah ada kecurian, nggak ada preman nggak ada. Terus kalau kebersihan nih? Kebersihan biasa juga datang tuh dari rumah sakit tuh, datang bilang atau pergi periksa semua, ada turun bawa tuh tempat buang sampah. Ada pernah datang. Dia lihatnya bagus katanya, ini ada untuk sampah dan keluar airnya tuh. Ada saluran air ya, kotor tuh ada. Terus itu orang rumah sakit datang ninjau sini. Bagus.
Tapi kalau dari awal pendirian tuh pernah nggak sih Nek benar-benar kayak pemerintah tuh kayak istilahnya datang ke sini gitu? Belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oh iya lupa tanya tadi. Dari dulu sampai sekarang nih kayak barang-barang yang masuk ini tetap sama kan? Maksudnya dari asalnya kayak tadi yang bilang dari pasar Flamboyan atau ada yang berubah gitu sayurnya? Dulunya datang dari mana? Sekarang dari Enggak, dari Peramboyan. sayur pun sama. Sama. Ada juga di sini orang kampung. Orang Pasar kampung sini, pasar pagi nih. Orang dari kampung lah, dari Pal-Pal tuh bawa sayur ubi. Oh, jadi Dari pasar pagi ini ada nggak? ada gak, tapi kan sayur tuh saya kampung. Aku di Peramboyan kan enggak ada. Cuma sayur bayam, sawi. Kalau kampung tuh enggak ada. Jadi ngambil sini lah, bapak nih di sini dekat nih. Ada pasar pagi sini. Itu dari dulu Datuk ngambil sana nggak? Ada gak? Ada gak sikit orang pasar anu lah. Sayur kampung lah, macam pakis. Ubi. Sampai sekarang masih nggak ada Nek? Masih. Dari pasar itu. Biasa orangnya ngantar apa gimana? Ngantar. Oh ngantar. Ngantar. Pagi-pagi itu. Ya pakis, ubi, jantong. Apalagi itu serai lengkuas. Itu yang dibawanya kampung orang Pak anu. Sayur kampung. Aku di pasar kan ada sih, tapi bapak tuh bina sini. Orang yang sama tuh Nek masih ngantar. Udah beda-beda lah. Oh, beda-beda. Dulu ada kontrakan nenek tuh becak. Ada tuh pernah ambil becak. Bapak tuh kan mulai enggak enak badan tuh ngambil kontrak becak. Nama Suki tuh lama juga. Saya kerja sama nenek tuh ada 20 tahun lah yang tukang becak tuh siang. Baru berapa tahun nih, ada setahun lebih lah baru enggak berhenti dengan nenek. Soalnya dia sakit. Jadi sekarang ya anak-anak lah sendiri. Sekarang bapak itu udah nggak ada gini. Ada masih cuma sakit. Enggak bisa kuat lagi. Enggak bisa dia ngambil barang kuat-kuat sih. Dia badan udah tua banget. betul dah. Udah tua dah. Betul lah kita ya. Nek kira-kira gimana kayak meningkat gak sih jumlah pembeli dulu sampai sekarang dari Meningkat lah. meningkat sekali Nek ya. Meningkat sekali. Jauh. Jauh. Sekarang alhamdulillah lumayan lah. Penghasilan tuh jauh lah dari dulu. Dari awal Cukup lah, cukup. Nenek ingat gak kira-kira di tahun berapa lah benar-benar kayak benar-benar naik lah di tahun 2000-an tuh. Tahun 2000 yang ada kan kita nenek kan darah 86. Terus ada 10 tahun lah. 10 tahun dia 10 tahun lah 86 tuh. Mulai meningkat sikit-sikit. Akhirnya gini seterusnya. Alhamdulillah. Itu di tahun 2000 tuh udah stabil. Udah stabil dah. Stabil ya. Ada nggak sih Nek kebijakan pemerintah tuh yang mempengaruhi pasar sini? Oh enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Oh iya Nek, kan dulu kan ada kejadian 98 tuh kan yang krisis moneter tuh. Ada nggak berdampak buat pasar ini? Enggak ada. Yang kerusuhan apa tuh enggak ada lagi? Enggak ada ya. Enggak ada. Ada nggak Nek pengalaman jatuh bangun? Itu bangun. Enggak ada. Enggak ada. Lancar deh. Lancar. Ada nggak Dek bantuan dari pemerintah untuk pasar ini? Kadang-kadang ada datang, terus anak-anak bilang udah cukup, nggak mau anak-anak ambil uang gitu kan. Dia dah cukup modal sudah cukup kata anak-anak tuh. Ada biasa datang, dia minta itu supaya kita minjam dengan dia tuh. Ada biasa datang, cuma anak-anak nggak usah lah Pak, saya udah cukup, lumayan lah katanya anak-anak. Nek biasa kan nih kalau kayak lebaran gitu kan harga tuh otomatis naik kan nih kan harga-harga barang. Nah bagaimana lah pasar nih tetap bertahan dalam kenaikan harga tuh ini? Gimana ya? Tetap bertahan, tetap jalan terus. Walaupun barang naik tetap ada yang beli. Ada, tetap ada. Soalnya memang naik. Kecuali kita tuh bikin gade-gade ke orang tuh. Oh, sana murah, kita beli mahal nggak boleh. Nanti ke warung kan nggak maju. Emang apa adanya kalau apa adanya naik, kalau turun, nggak ditetapkan gitu. Nggak
mantap lagi tuh kan. Nek kalau di sini berarti tawar menawar masih bisa. Masih bisa. Itu kok tawar menawar tuh biasanya untuk apa lah? Ikan semuanya. Hmm. Bahan sembako semuanya bahasa orang nawar. Nenek kasih. Nah, kalau enggak. Kecuali kue kali ini ya. Kalau kue enggak ditawar lagi. Dan harga pas dah. Pas ya. Sama kayak masako gitu kali Itu ya. pas dah. Kalau barang-barang sayur, ikan masih bisa ditawar. Ditawar ya. Ya, apalah harapan nenek nih ke depannya untuk pasar ini? Harapan nenek mudah-mudahan nenek sehat, anak-anak bisa lanjutkan anak-anaknya sekolah, kuliah. Itulah usaha cita-cita nenek nih. Cita-cita nenek nih. Itulah cita-cita nenek biar usahanya lancar, kita sehat semua. Amin ya Allah. Nek, tadi ada yang lupa ditanyakan Nek, kalau masalah surat izin dagang itu ada nggak Nek kira-kira? Ada, pernah ada. Tapi enggak begitu enggak. Ada pernah sekali izin. Surat izin dagang itu ada tapi ada. masih ada nggak kirim Nek dokumennya? Dulu ada tuh, dulu ada tapi nggak tahu sekarang ada nggak simpanan. Dulu pernah ada surat izin tapi nggak tahu enggak. Orang tuh nggak tahu benar gimana ya. Tapi masyarakat sini tuh walaupun tidak ada surat izin memang masyarakatnya dukung Nek ya. Dukung, soalnya orang tuh pikir jauh-jauh bikin belanja di mana kena belanja. Sedangkan ini kan satu-satu sini. Iya. Ada sih seberang, enggak ramai sana juga. Tapi orang tuh masih, di sini lengkap. Sini lengkap. Masih orang kerja sini, nenek ini. Ada sana ada sini. Cuma itulah, gimana ya? Iyalah orang tahu Nek ya. Di sini lengkap sini. Sini lengkap sini. Baiklah Nek, ini wawancaranya udah hampir selesai ya. Jadi wawancara ini selesai pukul 19.55. Terima kasih Nadia ucapkan kepada nenek yang telah berbaik hati menyumbangkan waktu serta informasinya untuk menambah kekayaan sejarah lokal tempatnya di kota Pontianak kita tercinta nih, gitu kan. Baiklah Nek, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Nek. Alhamdulillah. Alhamdulillah.